teman-temannya sih. Jadi bener-bener Zip ini punya tugas yang cukup berat kalau gue bilang. Dan dengan adanya Pain, gue rasa ya memang butuh ke arah mid game dulu sih. Mungkin dari tim lainnya baru bisa kelihatan potensinya. Karena di arah early menurut gue Pain agak kurang damage-nya. Tapi udah nggak apa, kita bakal simul aja untuk di match kedua kita pada hari ini. Best of 3 series untuk tim pelangi menghadapi Nako Spaceship. Langsung dibuka aja pasir di dimana kita saja nampaknya dari dari Zemi. Nampaknya memainkan Richard mid ya. Tadi gue pakai mikir, itu siapa ya? Dan nampaknya menjadi Richard mid di Baikondo. Waduh, ngelihat ada Anet mid dibalasnya pakai Richter mid ya. Ini seperti yang gue bilang, Neko Space itu udah pick-pickannya aja udah counterplay banget. Sekarang tahu, sekarang early-nya nggak bakal punya damage nih dari seorang Ojai gitu kan. Betul. Jadi berani dari seorang Zemi dan juga Sugarmini untuk bermain agresif, bahkan nge-dive masuk ke arah jungle lawan kali ini dengan bantuan seorang 12 juga ya. Betul. Dan Valentino udah langsung mampir aja untuk bisa menginvasi jungle ke arah dari tim pelangi nih. Dan ya tadi berbeda yang disampaikan oleh Bayokodok di mana ini early-nya bakal cukup sulit ya buat tim pelangi. Karena tim pelangi gak punya damage yang cukup besar sini. Tapi kita sini Richard ya. Langsung mencoba engage dengan satu wanita juga nampaknya sini untuk mengantisipasi damage yang diterima. Dan kita juga sini dari Riz mencoba melempar sebuah flying spear yang nampaknya belum connect ke arah tim pelangi. Sementara Sugar Mini nampaknya udah mulai coba untuk nunggu aja nge-boost trap aja sini untuk bisa memastikan sini mencari informasi juga. Dan kita juga bakal melihat sini mana dari tim Nakos mereka udah mulai berkumpul di arah mid dan pelan-pelan akan merotasi kembali ke arah bottom lane. Dimana tapi Arrival udah menyampai sana. Rocon itu juga sini ke arah dari Zimi. Tapi masih digocek tapi terlalu sakit di sana. First point dampaknya sini oleh Asa sini disebut Thunderbird ke sini. Pain gak boleh seperti itu di early sih Baik Kodok. Nggak bisa. Masih terlalu dini untuk seorang Pain. Masuk karena 3 orang yang bakal bisa menghindari dari beberapa skill juga yang mudah banget untuk dipoknya seperti tadi ya. Ada Thunderbird juga yang langsung auto connect, terus ada Sugar Mini juga yang bisa ngasih shield juga. Sekarang impactnya adalah satu Abyssal Dragon berhasil diamankan oleh Neko Spaceship, tapi ada pertukaran yang cukup pintar dimainkan kali ini oleh tim pelangi. Hampir saja bakal terambil dari Flying Spear connect karena seorang Warren masih ada si Angry, bakal coba mundur, bakal berhantar, bakal coba dibuka, enggak mengenai siapapun. Harus reset dulu sih dari seorang Malta kali ini ya. Ya sepatu bahas ini. Nah, tadi mau gue mention nih, dimana Zip itu tadi kena nerf ya. Nerfnya tadi kalau lu perhatiin Baik Kodok tadi ketika dia ngisep temennya lelet banget kan dari jalan. Lelet banget karena emang move speednya dikurangin memang. Itu jadi memang itu yang kenapa gue bilang Zip itu jadi kena nerf. Dan nerfnya gue harus bilang cukup lumayan gitu loh nerfnya. Jadi makanya cukup berani dari tim pelangi, masih berani untuk ngambil ke arah Zip ya. Lagi-lagi mungkin fokusnya adalah untuk nyelamatin aja gitu. Ketika kena Flying Spear mungkin langsung diselamatkan dengan satu Zip Angry sana. Dan kita juga masih ini dimana dari Hassas yang udah mencoba rotasi ke arah top lane ya. Tual nampaknya ya Florentino seperti biasa ya, tetap nyaman dengan di arah landingnya karena dia tahu dia pasti bakal menang landing meskipun ada Chi. Yang kita sih di arah dari jungle dan punya oleh Nako Spaceship di Micro mencoba diganggu oleh tim pelangi. Berkumpul 4 pemain tapi hati-hati Richard dan Ella sudah nyampe ke arah dari sideline sana. Dan langsung sudah aja dengan Thunderbird connect ke arah dari seorang Pain kembali tumbang aja yang kita di Zip mencoba mengamankan teman dan mencoba Moren, tapi larinya terlalu lewat. Zip langsung dipakai untuk menyelamatkan Moren di sana dan tim pelangi masih bisa tuh cabut, tapi Painnya kembali tumbang nih. Waduh, ini perebutan objektifnya sih bakal sulit banget ya untuk kedepannya. Tim pelangi dengan kehilangan Painnya udah 2 kali. Ini jelas untuk perebutan objektif nanti bakal jadi lebih berbahaya, bakal jadi lebih riskan. Karena dari seorang rival harus coba nungguin kawan-kawannya terlebih dahulu. Apalagi gue rasa untuk Dirli juga mereka nggak perlu terlalu inisiasi atau bergerak terlalu banyak. Gak cukup kontes objektif kalau emang nggak bisa lepas, kalau bisa ambil karena mereka punya Moren. Ini yang harus mereka ingat. Moren harus sampai ke arah late game. Beserta juga seorang rival. Jadi sekarang kawan-kawan dari Neko Spaceship adalah membunuh Six, itu menjadi objektif utama gue rasa. Yes, betul. Makanya tadi kenapa yang gue mention di mana tim pelangi emang harusnya mainnya 4 lindung 1. Waktu gue kayak emang fokusnya investasi di late game ya dari seorang Moren sendiri. Jadi 4 pemain lainnya itu bener-bener ibaratnya untuk di early ya mainnya lebih defensif, main menahan dulu aja. Biarkanlah dia Neko Spaceship yang agresif duluan. Nah, cuman tadi yang udah malah justru Painnya berani banget gitu maju ke depan gitu. Dan itu menurut gue malah jadi agak kerugian karena kalau mau main agresif kayak tadi, Pain itu bukan tipenya kayak gitu. Apalagi kita tahu Pain kan kena nerfnya lumayan besar di patch sebelumnya ya, bukan patch yang tadi ya. Patch sebelumnya itu udah kena nerf yang cukup gede dengan damage yang dikurangi juga. Jadi menurut gue emang ya dari tim pelangi emang harus bermainnya sabar dulu di arah early ini sih. Nah itu dia ya, tapi sekarang kalau kita lihat udah ada Sugar Mini juga bersama dengan seorang Zimi. Kali ini bakal coba bergerak, melihat kesempatan di dalam kesempitan Flying Spear. Connect karena 1 orang aja, tapi proxy yang bakal coba dilakukan dari seorang Zimi bakal coba direspon dengan begitu cepat. Bakal ada seorang Usik juga, mundur dari seorang Ojai. Tapi lo lihat udah mulai kerasa nih dari creepnya, tapi masih belum terlalu berasa. Udah ada Sansei juga yang connect masuk, langsung coba dikasih down strike. Kali ini 4 orang bakal coba datang memberikan bola bantuan juga dari seorang Assassin. Udah ada isi fit, masuk ke arah belakang, dan ternyata harus mundur terlebih dahulu, tapi gak bakal bisa karena ada Thunderbird yang connect karena seorang Malta harus sudah menghilang, tidak bisa berbuat banyak kali ini. Sedangkan di arah bawah
bahwa hampir saja Tolov menjadi makanan empuk, menjadi sasaran empuk. Tapi Ojai kali ini yang akan menjadi sasaran terlebih dahulu. Entah Ojai atau Besi bakal langsung coba dimasukin. Tapi enggak, ternyata dari serang assassin terlalu jauh kali ini. Harus mundur terlebih dahulu dan masih enggak boleh memaksakan. Iya dan ya memang lagi-lagi emang tim Pelangi yang hanya bisa menang defense seperti ini. Tapi nggak masalah, setidaknya dari tim Pelangi Morennya belum tumbang sih. Jadi selama Moren belum tumbang dia masih punya investasi. Apalagi sekarang Moren pun juga udah jadi Craft Santi dan networknya sebenarnya not bad ya. Dia cuma kalah dengan two lane-nya doang sih. Jadi menurut gue nggak masalah juga sih dari Moren, tetap farmnya juga cukup oke kok. Dan kita sini dari bottom lane Florentino berdansa sendirian. Tapi harus merespek damage-nya sakit banget secara Florentino. Hampir dibojokkan sama Lucifer tapi digocek. Florentino dia berhasil dikelatkan di sana. Florentino berhasil menumbangkan seorang Cinger sini dan wow, permainan bagus banget sini dari Florentino. Sementara dari top lane ya, dari seorang Moren bersama dengan Zip nge-push ke arah tower top lane ya. Zip coba bersihin creepnya, masih bisa bersihin grow bucket, cuma nampaknya gak akan kebu dan tower di arah top langsung secure juga oleh tim Pelangi. Tapi kita sini Morennya berani aja bosku, flicker dipakai, tapi Florentino rotasinya sangat baik sini, nge-backup juga di sana dan Moren harus ditumbang aja dan Hurricane Wall yang dibuang agak sayang sih, tapi gak jadi masalah, paling tidak bisa mengeluarkan dirinya dari Florentino. Mark of the Frost 2 kali menjadi penyelamat untuk Neko Spaceship dan itu terjadi secara berturut-turut. Di atas ada seorang Rins yang berhasil selamat di arah bawah. Tadi kalau kita ingat ada seorang ini juga ya, Tolov yang berhasil memainkan Mark of the Frost dengan cukup baik. Tapi Sugar Mini sekali lagi bersama dengan seorang Jimmy bakal terus mengganggu jungle dari arah tim Pelangi agar tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi untungnya masih ada seorang rival juga. Sedangkan di sisi lain kalau kita perhatikan sudah ada Sugar Mini yang sedang bersiap terlebih dahulu. Hati-hati, masih ada isi fit juga di tangan. Ini bisa aja langsung coba di all in. Tapi nampaknya nggak mau juga. Infinite Slayer sudah mulai spawn. Bakal coba diamankan terlebih dahulu gua rasa. Dan benar aja objektif menjadi pilihan utama. Flying Spear masuk ke arah seorang P6 tapi terlalu jauh kali ini. Lagi dan lagi Sunshine akan coba untuk melakukan satu zoning ini. Ini terus yang bakal dilakukan oleh Neko Spaceship sehingga mid lane-nya bakal lepas karena Ojai terlalu fokus untuk menjaga seorang Moren ya. Yes, betul. Dan memang benar-benar masuk kayak gini sih di arah pressure yang kita sini di arah dari mid lane-nya. Thunderbird kembali connect karena Pain kembali silang lagi. Tapi kita sini Zimi terlalu dalam. Tewas bertahan dan nampaknya udah gak bisa terselamatkan. Kena Agro Tower dan dari Richard masih ditumbang sini dan menjadi point kill pertama untuk tim Pelangi sih. Sementara dari Neko Spaceship mencoba untuk ngapus kalah dari bottom lane ya. Dari seorang Sleeves yang cukup leluasa. Di backup juga, dilindungi juga oleh Ellison juga dari Florentino-nya. Dan tower 2 dari bottom lane langsung di-secure dengan sangat baik sini oleh tim dari Neko Spaceship. Neko Spaceship sini memegang keunggulan, tapi yang jadi menarik dari sini adalah tim Pelangi menurut gue sebenarnya masih oke. Kenapa? Karena networknya tidak terlalu jauh tertinggal, cuman sekitar 1000-an gold aja. Jadi menurut gue tim Pelangi masih punya kesempatan untuk bisa meng-comeback nanti di late game-nya. Nah itu dia, masih tetap ada kesempatan juga, tapi ternyata isi mid bakal coba dibuka cukup berani, tapi Steve roll ke arah depan, ke arah dua orang sekaligus, langsung coba didorong dengan penggunaan beda cukup bagus, dan ternyata dari arah Luxper berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus kali ini. Sedangkan kalau kita lihat di sisi atas, Zimi sedikit terlambat untuk datang, tapi masih bisa jungle strike 2 kali. Maka udah Hunter juga bakal dibuka. Hurricane Wall menjadi penyelamat untuk tim Pelangi kali ini. Malta berhasil diselamatkan sehingga dari seorang Zimi yang terlanjur masuk tidak bisa bergerak. Bener banget, dan ini yang harusnya tim Pelangi lakukan sih. Dan menurut gue ini bagus banget ya. Tadi gue bilang sampaikan juga, networknya belum terlalu jauh beda loh. Jadi menurut gue Neko Spaceship juga gak boleh terlalu sering-sering war juga sih. Karena kalau Morennya udah mulai jadi dan ikut perang terus, mereka bisa comeback sih. Dan bener aja sekarang udah mulai dikejar lagi networknya, dan Invincible juga di-secure oleh tim Pelangi. Dan bahkan sekarang udah mau disusul networknya sih, diunggul oleh tim Pelangi. Tim Pelangi mulai memunculkan lagi potensinya di arah mid game ini. Karena Morennya udah jadi juga di Orcal Santi, udah sexting juga. Ntar Cinya pun juga ternyata di luar dugaan udah 4 kill juga, artinya dia punya longiness, Omni up, jadi dia juga sakit banget dari mid game, dan Neko Spaceship harus lebih respect itu. Wah ini Neko Spaceship sih harus mainin poking mereka sih, nggak bisa sih kayak gini sih. Kalau mereka terus menerus coba all in sih, gua rasa mereka bakal sedikit kesulitan. Karena dari segi damage juga udah mulai cukup berasa, apalagi dari serang Twelve juga harus cepat membuang satu gentleman duelnya untuk mundur terlebih dahulu, karena memang terlampau berbahaya. Tapi sekali lagi rival bakal coba diganggu dari segi move-nya, bakal dilepas juga dari tower tier pertama di sisi atas. Keduanya bakal melakukan pertukaran objektif aja, tapi ini bakal menjadi objektif yang sangat penting untuk Neko Spaceship yang akhirnya bisa membuka map lebih jauh lagi ya. Di sisi mid lane masih tetap bisa kelihatan sudah ada satu inisiasi Flying Spear tadi connect karena serangan rival, seharusnya masih ada knowledge, cabut melarikan diri dari serangan rival dan berhasil selamat
Masih bersisa masih dan kita juga masih di mana dan Knuckles Spaceship mereka masih mencoba untuk nge-pressure terus karena dari tim Pelangi. Tim Pelangi pun juga nampaknya masih mencoba untuk bermain lebih defensif aja dari Meta. Menunggu dulu lagi-lagi karena nggak apa-apa ngasih farm dulu karena Morenes sementara kita dari Knuckles Spaceship udah mulai coba untuk invasi jungle aja. Udah mulai coba untuk nge-trap pasti sih dan ada arrival yang tidak menyadari langsung di ganking dengan ada satu jungle stack dan langsung aja dari Simi menuju arrival Pain masih ditumbangkan sementara ada Hurricane Wall yang mengejar tembok yang cukup kokoh sementara kita sini dan kita sini dari seorang assassin mencoba untuk engage ke arah dari Morenes tapi Morenes masih bisa menggocek sini dengan satu buah masih udah menjaga dirinya dan kita juga masih di mana dari tim Pelangi mencoba bermain defense aja dari tower kedua Flying Spear connect juga karena dari Luxfer mencoba berjalan ada dari triple threat di koridor 12 tapi kita Thunder dikonekkan lagi dan oh no justru Luxfer yang harus menjadi badan malah dia ke belakangnya Anet dan Anet tumbang kena Thunderbird. Itu kerugian besar sini untuk tim Pelangi nih baik Kodok. Bahkan ditambah dengan kehilangan satu tower tier kedua di sisi tengah. Ini menjadi masalah untuk kawan-kawan dari arah tim Pelangi pastinya. Di sisi lain sebenarnya ada move yang cukup bagus di arah bawah. Kalau sampai tadi pertarungannya agak panjang di sisi tengah, itu bakal mendapatkan satu tower tier kedua juga. Tapi emang nggak bisa lagi untuk dilanjutkan gitu kan. Ya. Nah, kalau Spaceship sadar akan hal berbahaya di arah bawah, maka dari itu mereka langsung coba all in tadi ya. Jadi kali ini udah mulai kelihatan juga ada seorang Malta harus lebih berhati-hati, harus lebih respect lagi. Mungkin Malta bisa kabur dengan penggunaan Zip Angry dan juga Zip Roll, tapi teman-temannya ini bakal menjadi sasaran empuk jika tidak ada seorang Malta di garis terdepan. Betul. Dan kita juga bakal melihat sini mana kali ini juga dapatkan Oja akhirnya udah jadi top Reaper ya di sini dan karena tadi gue perhatiin ya di mana dari tim Pelangi nggak punya anti regen sedangkan udah ada Florentino sih jadi cukup bahaya sih dan nampaknya oke akhirnya dari Anet udah jadi untuk top Reapernya sementara Malta sendirian doang Zip langsung dipakai untuk cabut aja dan Thunderbird masih bisa dialihkan ke arah Anet ya sini dan bisa menyelamatkan Zipnya dari kematian sementara kita sini Moren ya mencoba defense aja di arah top lane ya dan juga dari Richard masih mencoba untuk nge-pressure saja dan dari Knuckles Spaceship benar tidak mau memberikan nafas sedikitpun karena sekali longgar sekali farm ini Moren ya bisa langsung jadi dan bisa menjadi bahaya besar untuk Knuckles Spaceship nih. Yes, dia udah ada satu objektif selanjutnya Infinite Slayer. Knuckles Spaceship masih bisa mengamankan kali ini. Ingat, semakin lama dari sarang besi bakal semakin sakit ini. Knuckles Spaceship harus cari cara untuk menyelesaikan game ini secepat mungkin ya. Kalau bisa dalam satu Infinite Slayer ini bisa dapetin satu high ground di antara salah satu lane agar bisa memberikan pressure yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat udah ada satu juga tower tier kedua yang bakal coba dihancurkan terlebih dahulu kali ini. Jangan di arah bawah di sisi tengah maksud gua udah mulai masuk terlebih dahulu. Langsung coba masuk dalam 1,2 dan seorang pelok kali ini bakal coba berdansa Hurricane Wall. Bakal coba membelah dua anggota dari arah Knuckles Spaceship. Zipro serangan balik bakal coba dimulai tapi masih ada Sunshine juga yang kode karena dua orang sekaligus di arah belakang. Luxfernya gak dapat malah bantuan di arah terdepan jadi tidak bisa memberikan impact yang cukup besar. 1 tukar 1 plus mendapatkan satu tower ini cuan untuk Knuckles Spaceship. Ya betul banget. Meskipun sebenarnya dari tim Pelangi emang udah berusaha untuk bisa mendefense ini karena lagi-lagi tadi benar yang lo sampaikan di mana Knuckles Spaceship itu butuh untuk nge cepat mungkin sih karena kalau di dalam game bisa jadi bahaya besar tegas ini dari Luxfer. Dengan informasi kalau dari tim Knuckles Spaceship udah mulai ber-OTW ke arah Holy Dragon untuk bisa mengeksekusi dari kita sendiri Cinya akan menunggu momen tepat dan dia akan keluar langsung aja mencoba mendobrak di sana ke arah Holy Dragon tapi Ci cuma sendirian doang kenapa sendirian dan shutdown didapatkan sendiri oleh Tules sebentar kita kasih ini dari Ojai dalam masalah besar Zip langsung mengasih Angry melawan dirinya tapi apakah bisa terlalu nampaknya masih bisa melakukan zip roll-nya dan kita juga masih dari Tulang mencoba mengejar juga sebelumnya tapi dari Hasan sih berhasil menumbangkan seorang Ojai. Dua pemain hilang sih dan ini menjadi kerugian besar untuk tim Pelangi dan Knuckles Spaceship akan mencoba menutup game di game pertama ini kita juga sih Knuckles Spaceship berkumpul di arah dari mid-nya mencoba langsung menutup aja karena mereka tahu di kesempatan dari sini untuk bisa menutup Flying Spear connect karena Zip ini gak bagus danger Zip biar ada Zip bonyok banget sini tapi gak jadi masalah karena kita sini udah hilang semua dan menjadi ace untuk Knuckles Spaceship ini dan kita sudah akan decisive game pertama disecure oleh tim Knuckles Spaceship. 1-0 untuk Knuckles Spaceship, permainan yang luar biasa di mana dominasi yang dilakukan Knuckles Spaceship dari mid game sampai ke late game masih tetap nggak kendor.